Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini mata kuliah sistem digital, kita sudah sampai pertemuan 8 untuk rangkaian kombinasional. Dalam video kedua ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis rangkaian kombinasional. Jadi kemarin sudah dibilang bahwa rangkaian digital itu terbagi dua, rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Sudah dijelaskan juga apa itu rangkaian kombinasional. Ternyata rangkaian kombinasional itu sudah ada banyak jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu gimana mendefinisikannya? Mendefinisikannya itu untuk tujuan pemakaiannya. Jadi masing-masing rangkaian itu mempunyai tujuan pemakaiannya. Di sini dijelaskan jenisnya dihubungkan dengan tujuan bloknya. Nah, berdasarkan tujuan pemakaiannya itu nanti kita bagi dua lagi. Itu ada yang ada yang bersifat rangkaian aritmatika. Aritmatika itu maksudnya hitung-hitungan, jadi jumlah-jumlahan. Terus habis itu kurang-kurangan, terus habis itu kali-kalian, terus pembagian. Terus habis itu ada juga rangkaian non aritmatika, yaitu dia tidak bertujuan untuk hitung-hitungan, tapi untuk hal-hal lain. Nah, apa aja? Nah, akan kita bahas kemudian. Nah, yang pertama jenis jenis aritmatika. Kalau misalnya aritmatika udah jelas ya, penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Kalau misalnya penjumlahan ada dua jenis, ada half adder sama full adder. Ini mirip, cuman bedanya full adder lebih lengkap. Kalau half adder itu maksudnya adalah penjumlah tapi tidak lengkap. Kemudian subtractor itu artinya pengurang, multiplier artinya pengali, divider artinya pembagi. Jadi intinya ini kemarin kan ada blok diagram. Jadi kalau blok diagram itu ini misalnya multiplier, berarti bilangan yang masuk ada dua bilangan yang masuk, keluarnya adalah hasil perkaliannya itu dilakukan secara sistem digital. Nah, kita tidak akan terlalu membahas itu soal aritmatika, kita akan lebih membahas yang non aritmatis. Ada apa aja non aritmatis? Yang non aritmatis ini ada 8 kurang lebih. Ada komparator. Komparator itu apa? Komparator itu ada dua bilangan dimasukkan ke situ, terus oleh itu disimpulkan mana bilangan yang lebih besar. Misalnya 2 sama 5 gitu. 2 itu lebih kecil dari 5, lebih besar dari 5 apa sama dengan 5. Nah, berarti keputusannya ada 3. Nah, komparator itu pembanding. Parity generator. Nah, parity itu apa? Parity itu biasanya digunakan dalam komputer untuk mengecek apakah suatu data itu error apa enggak. Ini maksud error itu apa? Misalnya ada kita nyimpan file gambar, nah, misalnya salah satu bit dari gambar itu nilainya berubah, nah itu sudah terjadi error. Berarti gimana cara ngecek error itu dengan parity generator ini. Jadi dia untuk error checking. Code converter di sini, nah ini kurang lebih seperti mata kuliah pertama kita. Dalam mata kuliah pertama kita membahas ada access, ada kode-kode. Pokoknya, jadi ternyata di dunia ini tidak hanya digunakan biner, tidak digunakan sistem penomoran biner, tapi juga penomoran dalam bentuk kode yang lain. Nah, gimana cara mengubah dari biner menjadi kode yang lain? Nah, ini menggunakan code converter. Kemudian encoder, encoder seperti namanya adalah pembentuk kode. Jadi masuknya angka, keluarnya kode gitu. Decoder berarti kebalikannya, masuknya kode, keluarnya angka gitu. Terus habis itu multiplexer. Nah, multiplexer ini paling gampang menjelaskan dengan jalur telepon. Jadi zaman dulu kan telepon itu pakai kabel. Nah, pengguna telepon itu banyak, cuman kabelnya sedikit. Nah, gimana mereka berbagi jalur kabel itu? Nah, itu menggunakan multiplexer. Ya. Jadi multiplexer itu gimana satu jalur itu bisa dibagi oleh banyak device. Gitu. Itu multiplexer. Kemudian terakhir adalah shifter. Shifter itu shift kalau misalnya dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu artinya geser. Jadi secara gampang shifter itu menggeser, artinya saya ada nilai biner masuk misalnya 1110, terus habis itu kita menggeser dia ke kanan. Nah, artinya semua 1110 itu bergerak serempak ke kanan. Nah, itu menggunakan shifter. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai rangkaian-rangkaian ini dan kegunaannya pada mata kuliah ini. Saya kira begitu. Nah, jadi dalam video ini
Kita telah berhasil membahas bahwa ternyata rangkaian kombinasional itu sudah ada jenis-jenisnya dan berbagai macam jenis sesuai dengan tujuan dari rangkaian kombinasional tersebut. Di video berikutnya kita membahas satu-satu masing-masing itunya. Dan kita mencoba membuat juga. Jadi kita membuat bagaimana misalnya dari parity generator, gimana cara membuat parity generator gitu. Dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Like, komen, dan subscribe.